desak Anies itu kan pendekatan basis komunitas dipakai itu. Itu yang dulu dipakai oleh Obama. Sebenarnya Obama kan triple O, Obama Online Operation, itu connected media. Cuma mereka bilang, tolong tim ses jangan ikut-ikutan. Buzzer, kalian nggak diundang. Artinya ini dunia sendiri. Ada istilah yang mereka sebut, nah ini menarik. Namanya K-popification of presidential election. Desak Anies adalah acara kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut analisa Drone Emprit, acara kampanye dalam bentuk dialog tersebut sudah menggeser kampanye gemoy Prabowo Gibran. Apakah cara kampanye para paslon sudah tepat sasaran? Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas berbincang dengan Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta, dan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi dalam Open Minded. Ya, Mas Fahmi dan juga Mas Gun-Gun, terima kasih sudah hadir di Open Minded. Kita hari ini mau bahas soal strategi kampanye paslon ya, 3 capres-cawapres. Dan saya langsung ke Mas Fahmi dulu nih soal hasil Drone Emprit. Anda baru saja mengeluarkan analisis bahwa desak Anies itu sudah menggeser gemoynya Prabowo Gibran ya. Bisa Anda jelaskan soal itu? Jadi pertama ya saya lihat dari sisi strategi ya. Yang pertama kali mencoba untuk menyasar generasi kaum muda itu dari Pak Prabowo ya, tim 02 dengan adanya gemoy itu cukup lama. Yang sebelumnya lagi adalah Pak Ganjar yang jauh lama sebelumnya ya, dia menggunakan turun di lapangan, lari, kemudian sepedaan dan lain-lain. Ya, tapi kan tidak ada gimmick tertentu dari Pak Ganjarnya. Pak Prabowo kan ada gemoy tadi. Nah, gemoy ini berhasil Pak itu di TikTok ya, di TikTok. Kemudian mereka coba dibawa juga kemudian di Twitter. Terus kemudian di YouTube juga saya lihat tinggi. Tapi yang paling tinggi seperti fokusnya itu adalah di TikTok. Nah, ini saya lihat kenapa semuanya itu mengejar generasi muda yang 56% menurut KPU kan. Generasi Z dan milenial. Kena banget, makanya 01, 03 tuh keteteran itu di TikTok di sana. Nah, tapi ini dari data saya lihat kita kumpulin sudah dari awal tuh semua itu, terutama di Twitter dan pemberitaan media online. Karena apa yang muncul di sana kalau jadi perhatian masuk di media online itu jadi ukuran. Kalau hanya media sosial saja itu kan bisa dimainin sama buzzers kan. Volume itu bisa dimainin. Nah, tapi kalau media online ya mereka punya perhatian khusus yang ada ukuran secara jurnalistik. Nah, itu sejak beberapa hari setelah debat pertama, volume gemoy itu turun. Sejak debat pertama. Jadi gemoy itu pertama-tama mulai naiknya bulan apa kira-kira? November itu ya? Novemberan. November, debat pertama Desember. Itu kan 15 Desember. Ya. Mungkin November atau sebelumnya, pokoknya udah cukup paling lama. Udah cukup lama ya? Cukup lama itu dipakai. Dan itu sangat bagus. Anak-anak muda, entah mereka itu level pendidikannya berapapun itu di TikTok, mereka melihat ini sangat positif gemoy itu. Oh, tidak terpengaruh bahwa tingkat pendidikannya tinggi atau rendah, tapi pokoknya anak muda semua suka gitu ya gemoy. Nah, itu jadi gimmicknya, makanya muncul persepsi orang lain ini nyontoh yang di Filipina. Kan ada BBM, Bong Marcos Dance. Dan saya pelajari juga itu ternyata Bong Marcos Dance juga rame juga kan di YouTube gitu, sehingga ada lomba-lombanya. Nah, kita lanjut lagi. Setelah mulai turun, ini belum ada lagi yang men-challenge. Jadi maksudnya gini, turunnya dia itu sebenarnya bukan karena langsung karena desak Anies, emang dia udah turun sendiri. Turun sendiri. Jadi orang itu gini ngelihatnya itu. Debat pertama itu adalah the moment of truth kalanya. Saya lihat tuh. Apakah yang diklaim dengan gemoy it is true, benar nggak? Gitu. Yang itu kan sebetulnya pencitraan ya, gimmick citraan Pak Prabowo ini gemoy seperti itu. Nah, gemoy itu kan disimbolkan dengan bayi yang lucu. Itu strategi yang bagus, Pak. Nggak ada orang yang bisa membuli bayi kan. Jadi kita kan nggak bisa menyerang itu susah, karena menyenangkan, lucu gitu. Jadi disukai, very likable gitu. Nah, tapi pada saat debat itu kondisinya berbeda. Orang melihat Pak Prabowo itu ada emosional ya. Banyak beberapa kata-kata sorry Mas Anies, Mas ini sebetulnya kan bukan
statementnya objektif, tapi lebih ke emosi. Nah, dilihat ini kok gak gemoy. Dan disitulah kemudian publik melihat gemoy itu tidak seperti yang digambarkan sehingga turun. Nah, turunnya ini kemudian saya coba analisis. Setelah beberapa lama, kenapa kok turun? Pertama, biasanya kalau ada satu strategi atau kata-kata program yang bagus dipromosikan, itu kan dari tim sesnya ya, mengangkat. Di Twitter itu setelah turun, ternyata yang bicara soal gemoy ini hanya 01 dan 03. Bahkan 02 sendiri kan nggak ngomongin gemoy. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, ini kan program bagus. Kenapa kok enggak? Yang ada paling hanya bot-bot kecil gitu. 01 pasukan organiknya gede banget, 03 juga sama, artinya gemoy jadi sangat negatif di Twitter itu. Dan membicarakan hanya mereka turun. Kalau dua ini nggak ngomong, jatuh lagi. Baru kemudian muncul Desa Anies. Oke. Gitu. Jadi summary-nya adalah justru gemoy itu turun setelah debat pertama karena ternyata persepsi orang terhadap gemoy dan Pak Prabowo itu jadi luntur gitu setelah adanya debat pertama. Kemudian baru masuk Desak Anies yang ibaratnya posisinya bisa mengalahkan yang tadinya performance gemoy gitu ya Pak. Betul. Oke, Mas, kalau Anda sekarang melihat gaya kampanye para capres-cawapres, menurut Anda yang dilakukan oleh Mas Anies dengan Desak Anies, terus live di TikTok, lalu dengan Pak Prabowo dengan gemoy dan saya malah kurang nggak lagi ya Mas Ganjar dengan malming Ganjar ya dan sebagainya. Anda melihat itu bagaimana? Plus minus masing-masing dan apakah sudah tepat dengan sasarannya? Iya, kampanye sekarang ini harus berubah memang. Nah, kenapa? Karena ada fenomena yang belakangan semakin menguat, yaitu tren penggunaan media sosial kan. Tadi saya setuju, salah satu segmen tebal sekarang itu adalah anak muda. Gen milenial dan Gen Z itu 56% dari 204 juta pemilih. Artinya kan ini ceruk yang potensial. Tadi saya sedikit menambahkan Mas Ismail Fahmi, kita kalau tidak hati-hati bisa kemudian mengulang fenomena. Memang Filipina ya, 2022. Ada beberapa kesamaan, saya bicara data nih, misalnya Filipina itu waktu 2022 itu pemilihnya 56% juga, persis sama dengan kita. Cuman jumlah pemilihnya lebih sedikit kan, 65,7 juta. Kita kan 204 juta. Tapi persentasenya mirip. Kemudian yang kedua, tingkat penetrasi internet yang tinggi juga di Filipina. Seingat saya 91%, kita 77%, tapi populasi kita besar. Berarti kan sekitar 213 jutaan pengguna internet aktif. Nah kemudian yang ketiga, 1/5 masyarakat Filipina itu di bawah garis kemiskinan. Sehingga isu populisme ya terutama soal kesejahteraan itu tinggi. Nah pada saat ini narasi-narasi soal kesejahteraan seperti makan siang gratis itu kan sebenarnya isu-isu yang masuk ke wilayah basic need kan ya. Dan kalau kemudian kita melihat fenomena ini agak-agak mirip juga dengan yang terjadi di Indonesia. Contoh misalnya Gibran itu kan anaknya presiden yang sedang aktif. Sama seperti Filipina. Sara Duterte anak presiden aktif. Nah, gemoy itu menurut saya juga salah satu contoh bisa sebut aja dalam tanda petik ya replikasi gitu ya dari Bongbong Marcos. Ya. Konsultannya dari Filipina juga. Saya nggak tahu itu ya. Yang jelas tingkat kemiripan ini tentu kan juga diantisipasi oleh pasangan 01 maupun pasangan 03. Nah, kalau kita lihat konsep kampanye ya Mbak Yasmin belakangan, menurut saya soko gurunya itu basisnya itu 3. Pertama itu pada kekuatan narasi. Nah, narasinya yang kemudian tidak cukup disebar di sosial media tapi juga di offline. Ini yang disebut dengan konsep connected media. Nah, kalau misalnya kita lihat fenomena seperti Desak Anies misalnya, ya itu kan offline kan. Kemudian di online-nya live TikTok. Dan tentu juga ini kita bisa sebut sebagai fenomena baru nih. Ya, fenomena baru di mana ada town hall meeting gitu ya. Dan isu masuk ke gagasan-gagasan dan berani untuk di-challenge oleh banyak orang.
Kemudian juga dimensi emosionalnya itu dimainkan di live TikTok, mendengar curhat, mendengar sapaan, menjawab pada saat misalnya dalam perjalanan. Ini kan menyentuh dimensi emosional soal kedekatan, kekitaan, dan dimensi fungsionalnya di Desak Anies itu soal bagaimana mereka berdebat atau mereka misalnya meminta Anies seperti apa sih kalau menyelesaikan masalah seperti ini kan tidak mudah ya. Itu soal narasi. Yang kedua, polanya udah jauh berubah. Kalau dulu kan pola linear searah, kampanye di iklan TV, di koran, di baliho. Sekarang itu menurut saya udah ketinggalan, old school ya. Masuk ke sosial media dari one to many communication menjadi many to many, dari banyak ke banyak orang. Kan begitu kan konsepnya sekarang. Makanya kemudian menurut saya tidak cukup satu sosial media. Ya semua platform sosial media dengan segmen yang berbeda-beda digarap. Kan kayak misalnya live TikTok udah pasti segmennya anak Gen Z gitu ya. Sementara misalnya X itu ya dia akan main di kayak misalnya tadi Anies Bubble misalnya. Kemudian diskursus publik yang ya termasuk tweet war ya kan di situ. Nah itu tentu khas dari kelas menengah terdidik kan. Nah belum lagi misalnya kalau kita bicara soal mereka yang ada di offline kan harus dibawa tuh dari sosial media ke yang pendekatan basis komunitas yang disebut triple C kalau kita istilah political marketing. Pelayanan komunitas, kemudian pemberdayaan komunitas kan gitu ya, sama hubungan komunitas. Jadi basisnya komunitas. Kayak Desak Anies itu kan pendekatan basis komunitas. Dipakai tuh. Itu yang dulu dipakai oleh Obama. Sebenarnya Obama kan triple O, Obama Online Operation, itu connected media. Jadi apa yang rame di offline ditarik ke online. Waktu itu Facebook, ya muncullah misal 1 million strong for Obama gitu. Sebagai bentuk kapitalisasi dari online offline, offline online gitu. Itu menurut saya memang akhirnya melahirkan yang disebut dengan pelibatan politik dari anak-anak muda yang disebut apa istilahnya itu political engagementnya tuh ada. Nah yang ketiga pendekatan basis tetap yang disebutkan teritori. Kampanye nggak mungkin cuma sosial media. Teritori ini lebih penting juga. Kenapa? Setiap pergerakan di zona primer, zona sekunder, zona tersier. Kayak misalnya nih Jawa, pasti battleground. Kenapa? Pemilihnya kalau dihitung Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI dan Banten udah lebih dari 60% pemilih ada di sini gitu. Makanya kenapa misalnya dalam 1 minggu kemarin semua capres fokus Jawa. Kan gitu. Karena apa? Ya Jawa Barat aja udah hampir 37 juta. Jawa Timur 31 juta. Jawa Tengah 27 juta. Ya kan itu kan udah battleground dengan suara tebal ya. Teritori itu kan nggak bisa cuma selintas di sosial media. Kenapa? Sosial media kan ada filter bubble ya kan? Ada misalnya ruang gema atau echo chamber. Ya pasti kan hanya menerima informasi dari mereka yang satu frame informasinya ya kan gitu. Atau misalnya dia harus keluar dari situ. Makanya tetap kan suara real itu ada di TPS nanti. Makanya harus ditarik dari online ke offline, dari offline ke online. Berarti yang dilakukan Anies atau yang dilakukan oleh Prabowo atau juga Ganjar itu menurut Anda gimana? Right on the track atau ada yang perlu dimodif lagi sebetulnya? Kalau untuk pasangan 01 saya lihat sementara ini udah on the right track ya. Kenapa? Tadi connected media tuh terlihat tuh. Kayak misalnya gagasan adu gagasan tidak hanya di X tapi juga dibawa ke Desak Anies misalnya. Nah ini juga sebenarnya dilakukan oleh Pak Ganjar gitu dan Pak Mahfud. Masih ingat gak Pak Mahfud juga live tuh. Cuman masih terasa linear. Ya kan belum seinteraktif. Belum interaktif lebih nanti satu mungkin arah lebih banyak. Tapi juga ada istilahnya gini, primus inter pares bahasa Latinnya itu. Jadi yang pertama dari yang sederajat, artinya kalau di antara capres-capres itu ada yang memulai siapa, itu biasanya kan dia yang lebih dapat. Kalau yang mengikuti atau mirip-mirip mengikuti itu biasanya impresinya udah lain lagi. Jadi follower gitu. Ya.
Tapi tetap harus dicoba iya, sih gitu. Padahal memang harusnya semua begitu gitu ya, dan padahal juga Mas Ganjar lebih dulu bahkan ya main TikTokan gitu Kalau ya, tapi Ganjar saya lihat udah interaktif, Iya. udah penggunaan sosial medianya udah oke. Dan belusukannya juga udah dapat. Mungkin nanti Pak Mahfud dengan segmen-segmen khususnya itu juga harus kayak misalnya, kan Pak Mahfud itu sangat dekat dengan kelas menengah terdidik karena sebagai intelektual akademisi ini mungkin lebih menggarap dan kelompok santri kan gitu. Yang tidak seluruhnya mungkin respect dengan Caimin kan begitu. Nah, yang saya agak-agak berbeda pandangan sebenarnya begini, Gibran ini kan paling muda sebenarnya. Tapi saya perhatikan belum masuk ke sosial media dengan betul-betul optimal ya, tidak live bisa atau tidak. Saya lihat soal interaktifness-nya itu agak-agak kurang gitu ya. Debat-debat udah jelas ya, jarang sekali ya, apalagi misalnya yang sifatnya offline. Nah Pak Prabowo, ya memang gaya Pak Prabowo kan tidak di sosial media ya, meskipun rame, saya lihat lebih diramaikan oleh circle-nya, oleh echo chamber-nya. Mungkin agak sulit juga karena kan mereka pejabat aktif, jadi day to day kan masih melakukan pekerjaannya kan gitu. Ya resiko sebagai kandidat kan. Ya artinya peraturannya sekarang kan memang mengizinkan untuk tetap aktif, jadi itu konsekuensinya sebetulnya menurut saya. Mas, ayo coba mainkan, jelaskan kepada kami soal desak Anies itu yang tadi gimana, terus abis itu dengan adanya Anies Bubble ya, karena begitu Anies live di TikTok kan muncul Anies Bubble gitu. Nah Mas jelaskan juga soal itu, sejauh mana peran K-popper, Anies Bubble dan sebagainya, itu istilahnya saya benar-benar bukan bukan K-popper, jadi nggak tahu sama sekali itu apa segala macam. Sampai sekarang ada Park Anies gitu ya, Caimin gitu dan sebagainya gitu. Silakan Mas. Ya, jadi lanjutin yang tadi ya dari tren itu, yang menyambungin juga dari Mas Gun tadi ya, gimana soal connected media ya, sambungannya mungkin dari sana. Ini kalau yang dilakukan oleh timnya Anies itu kan mencoba masuk ke generasi muda itu lewat desak Anies. Jadi habis itu turun, desak Anies kan mulai juga. Yang tadi gemoy kan, desak Anies mulai. Habis debat pertama tuh ada desak Anies naik gitu ya. Masih awal kan itu di Mataram ya. Dan itu masih di kalangan anak-anak muda, mahasiswa. Habis itu berikutnya masih lingkaran mahasiswa juga. Karena masih awal juga traction-nya belum tinggi, engagement masih kecil, tapi udah lumayan ada. Nah, tapi kalau itu terus-menerus di kalangan mahasiswa, itu jadinya ini dari data itu kalau nggak salah mereka yang D3 ke atas itu hanya 13%. Nah, jadi kalau masuk di kalangan mahasiswa ya masih circle itu, nggak akan bisa banyak. Kemudian baru beberapa kali itu desak Anies itu mulai keluar di lingkaran mahasiswa. Terakhir itu Banyuwangi kalau nggak salah, yang di luar itu nelayan. Itu tinggi sekali itu. Ketika Anies pas datang diteriakin Prabowo gitu. Dia berani masuk di kandang lawan. Pertanyaannya real dari masyarakat yang punya masalah, men-challenge betul. Tidak dibuat-buat. Silakan pertanyaan apapun ya, kita juga pengen tahu misalnya gitu. Jadi itu kemudian baru itu belum masuk ke K-pop nih, tapi udah tinggi desak Anies. Jadi artinya memang betul strateginya. Ketika dia sudah mulai menyasar bukan hanya mahasiswa, masyarakat umum, petani, nelayan, baru itu masuk. Selama ini masih belum desak Aniesnya. Ya saya lihat juga desak Anies juga ada ibu-ibu, bapak-bapak, kan artinya lebih luas. Belakangan setelah itu masuk baru gede. Nah, itu pun belum masuk ke traction-nya K-pop. Baru itu Anies tengah malam itu. Jadi sebetulnya kalau ditanya kan yang lain pada sibuk. Itu saya lihat pas live-nya pertama di belakang ada lampu strobo. Itu kan kayak lagi di mobil. Ada polisi yang mengawal kan. Artinya lagi jalan pulang tahap apa gitu. Nah, di situ yang menarik baru diambil. Ada percakapan yang sangat serius tidak bisa online. Biarkan offline di desak Anies. Karena pertanyaan serius membutuhkan jawaban gestur yang cukup, waktu yang cukup juga. Ada yang bertanya seperti itu yang nggak bisa dijawab gitu. Ya kan kalau pertanyaan serius di online kan susah kan. Lagi emosi, lagi apa nggak keluar. Lagi cukup waktu atau tidak. Nah, misalnya ketika kemarin dari Anies
Anies ditanyain, jangan ini dong, banyak janji. Oh, Kalau iya. Anies bilang, gimana saya nggak bisa berjanji? Lah kalau ngomongnya lewat online, itu bisa salah persepsi. Iya, betul. Tapi karena offline, cukup waktunya masih bisa tepuk-tepuk, masih bisa ini. Jadi in general oke. Nah, yang menarik online itu adalah yang ringan. Dari sekian banyak obrolan itu, yang menarik buat K-popers yang jadi viral adalah ketika Anies nggak bisa matiin streaming. Ini benar-benar bapak-bapak betul. Terus kemudian ada anak, Pak, saya nggak punya bapak, boleh nggak saya panggil abah? Ya, saya nggak punya. Oh boleh, silahkan. Jadilah abah online, abah nasional. Itu tak terduga. Dan belakangan kemudian ada yang bikin kan Anies Bubble. Itu waktu saya lagi liburan tuh, barengan sama anak saya kebetulan. Dia itu generasi milenial akhir. Dia ketawa-tawa lihat Twitter. Ada apa nak itu? Ini teman-teman lihat nih, pada bikin bubble. Bubble itu apaan? Diterangin saya bubble di situ. Bubble itu terangin ini ya, bubble itu. Jadi fandom itu mereka punya idol dan mereka pengen interaksi langsung, tidak hanya nonton. Nah, supaya mereka bisa interaksi adalah ada namanya bubble untuk masing-masing dan itu berbayar sebetulnya. Kamu tanya apa nanti bisa dijawab, ada kegiatan apa yang baru nanti kamu dapat duluan. Jadi interaksi di luar panggung itu. Mereka pilihlah Anies Bubble. Jadi Anies Bubble itu menjelaskan langsung dikumpulin. Anies waktu kecil, kemudian sampai waktu jadi menteri, dalam hitungan beberapa jam dikumpulkan semua jadi satu. Saya tanya ke anak saya, kok bisa seperti itu? Cepat banget mereka bikin. Nah ini K-pop kayak gitu kan. Dia bisa nyari dan bentuknya beda, komunikasinya berbeda, bentuk meme-nya dalam bentuk video yang dikumpulin berbeda dari yang biasanya saya lihat di kalangan buzzers. Kalau buzzers kan ada stempelnya, logonya, ini nggak ada. Dan mereka benar-benar ada sisi politisnya. Nah ini kemudian muncul mereka menjadi perhatian. Orang-orang menjadi banyak belajar dan itu memberikan semangat lagi kepada grup K-popers ini. Kenapa? Ada peristiwa menarik sebelumnya. Itu ada Partai Sokmed namanya. Dia perang lawan K-pop. Dibilang itu sudah bodoh sejak kandungan atau apa gitu ya. Kan kesel sekali ibaratnya gitu. Dan di sini orang akhirnya memperhatikan, pada belajar bahasa Hangul. Ya bahasa itulah. Gitu. Ya, itu terus istilah-istilahnya buat mereka senang. Saya juga tanya juga ini apa mereka sangat menjelaskan. Ya saya juga mau tanya itu ajusi apa, opa apa gitu kan apa ya kan? Terus kenapa juga Anies dikasih lambang burung hantu gitu ya? Waktu itu juga langsung keluar. Nah ini apa nak ini? Wah ini ya lihat nih ada. Kita itu ya kalau ada satu tokoh yang kita sukai, kita punya emot dulu, emoticon. Jadi emot ini untuk ini, emot ini untuk ini, emot ini. Nah, untuk Anies kayaknya sosok yang berpengetahuan dan cerdas. Emot yang paling cocok adalah burung hantu. All gitu. Maka langsung dibuatlah all itu. Dan itu akhirnya dipakai juga sama Anies juga. Mereka makin senengan di situ. Cuma mereka bilang, tolong tim ses jangan ikut-ikutan. Buzzer kalian nggak diundang. Artinya ini dunia sendiri. Ada istilah yang mereka sebut, nah ini menarik. Namanya K-popification of presidential election. Oke. Ini adalah proses anak saya bilang ini menarik ya sekarang pilpresnya. Jadi mana mereka mau belajar, mau mengetahui, pengen tahu banyak tentang pilpres dan Anies itu. Dan quote itu saya lihat juga di beberapa kali di percakapan mereka. Ini menarik nih pilpres sekarang. Kenapa? Karena capres ternyata bisa di-engage langsung sama K-pop. Dan kemudian dari Anies Bubble itu ada padanannya dari dunia K-pop. Dunia K-pop itu kan ada performance sebetulnya. Mereka nonton bersama itu performance. Di performance itu ada dua. Live performance atau lip sync. Rata-rata, ya saya jadi tahu sekarang. Tanya Indra aja tanya. Rata-rata itu lip sync. Rata-rata lip sync. Ada satu atau dua yang dia live performance. Begitu live performance, wow keren gitu, senang sekali. Nah, yang kemarin pas di Sumatera Barat, Anies kan langsung live performance dari Anies. Oh yang lain langsung komen, live performance. Saya nggak paham. Ini apa urusannya? Memang kayak gini kan debat itu. Ternyata di dunia K-pop itu live performance itu memang nyanyinya live. Dan dia benar-benar paralelkan kan. Ini presidential election.
Tapi mereka lihat dari kacamata K-pop. Makanya ini K-popification of presidential election. Mereka saya lihat istilah itu ada di situ. Nah ini yang makanya jadi menarik, membuat mereka yang ceruknya kan besar. Army itu ada demografinya. Waktu itu saya bilang ini ada seperti pertempuran antar zeitgeist, semangat zaman saya bobas di semua bobasku nanti tolong dikoreksi. Saya temukan ini Mas. Ini ada timeline kan si Anies Bubble. Mereka ngomong dengan asik. Jadi dunianya itu adalah orang yang dia jadi bubble itu dia sukain kegiatannya apa, quote-quote-nya apa, mereka bahas sendiri dan mereka tidak jelek-jelekin yang lain. Masuklah itu buzzers. Buzzers dari 02 itu masuk di sana ngerecokin. Wah, ada itu di grup tertutup sebetulnya Partai Sokmed kan bikin. Kalau caranya masuk aja di timeline, kemudian sebutin soal FPI, HRS dan lain-lain, recokin lah gitu. Itu mental. Ini buzzer, kita bukannya nggak tahu, kita bahas punya kita saja. Kamu bahas itu tempat lain aja. Dan itu dunia K-pop kan seperti itu. Gitu. Jadi ini dunia yang berbeda. Dan sehingga pasangan antara Desa Anies tadi yang sifatnya offline, mereka umumkan di Anies Bubble, akhirnya dari tinggi banget ini, si Desa Aniesnya sangat tinggi. Apa yang ada di sana masuk ke sini, yang dari sini masuk ke sana juga. Dan inilah yang terjadi interaksi bagus. Saya lihat ada yang menarik itu di 02 mencoba untuk menarik dunia K-pop. Mereka bikin video, dalam video itu ditampilkanlah yang dance gitu. Ditunjukin ini aja udah mendukung Prabowo Gibran. Quote-nya di situ adalah K-popers harus mendukung Prabowo Gibran gitu. Ini ada kan itu, Mas? ada tulisan gitu. Itu off banget kan. Yang mendukung masa dipaksa. Padahal dia sukanya interaksi. Jadi ini pun dapat mental juga. Nah, kemarin ada diskusi ya, saya kebetulan di salah satu stasiun TV bareng 3 paslon perwakilan. 01, 03 sudah masuk ya. Ganjar, Mahfud masuk streaming live ya, udah masuk. Yang 02 ditanyain, apakah ada rencana? Mereka jawab diplomatisnya, tapi intinya tidak bilang iya, tapi dibilang strategi. Strategi kami berbeda. Menggunakan artificial intelligence, augmented reality, virtual reality. Jadi ada aplikasi, nanti orang ada di desa, tiba-tiba ada aplikasi, bisa tanya misalnya ke Pak Prabowo, Mas Gibran, tanya visi misi dan lain-lain. Nah inilah pertaruhan antara artificial intelligence dengan real engagement. Mana yang akan it works gitu. Nah ini semua bikin pertaruhan di situ tuh. Mas, sebelum ke Mas Gun-Gun lagi nih saya minta tolong dijelasin nih, ada yang hijau, ada yang ini maksudnya apa nih Mas? Nah, ini adalah peta social network analysis dari Anies Bubble. Saya masukin kata kunci Anies Bubble sebagai akunnya atau sebagai teks Anies Bubble saja. Dan kalau dilihat di sini, pertama secara umum itu hanya ada satu cluster. Ini mereka bercakap di Twitter. Yang paling tengah sentral itu ada akun @AniesBubble kan. Dan ada banyak sekali link-link di pinggir-pinggirnya. Itu artinya warna hijau, sentimennya positif. Dan di titik yang lain langsung meretweet tuh. Karena dia sepakat dengan Anies Bubble. Jadi di dunia Twitter itu ada kita mereplay, ada mengquote tweet, ya, ada namanya retweet. Saya ambil relasi siapa yang meretweet. Orang meretweet biasanya dia setuju dengan itu. Kalau saya nggak setuju, kadang-kadang saya quote tweet atau saya kasih komentar. Saya nggak hitung dulu lah. Di sini adalah peta orang yang setuju. Jadi hanya satu klaster. Jadi Anies Bubble itu benar-benar didominasi oleh mereka yang pro Anies Bubble. Tidak ada kontra Anies Bubble besar itu nggak ada. Nggak ada. Itu. Jadi ini seperti itu. Yang merah-merah itu sentimen negatif. Itu kadang-kadang karena dia ini kalian apa sih namanya buzzer nggak diajak, banyak seperti ada negatifnya. Tapi in general itu sangat positif Anies Bubble. Dan ada akun-akun di sana banyak akun netral itu. Ada akun yang netral, kemudian ada akun dari yang pro Anies ikut-ikutan juga di sana, hanya retweet saja gitu. Dan ini Mas, yang saya juga pelajari di live-nya Mas Anies itu adalah dia tidak membahasakan dirinya sebagai abah. Gitu artinya nanti abah ini ya kan ada juga kan TikToker yang membahasakan dirinya tuh sebagai kakak atau bunda atau nanti bunda ini ya gitu atau nanti kak ini ya gitu. Jadi Mas Anies tuh tetap
Anies Baswedan tuh tetap saya gitu. Jadi Iya. walaupun diabah-abahkan gitu, maksudnya dia panggil abah online gitu kan, jadi tetap Iya. menyebut dirinya sebagai saya gitu. Jadi menurut Mas Gun itu tepat atau apa malah kalau mengabahkan diri malah lebih salah gitu, apa kurang tepat? Iya, menurut saya natural tuh jauh lebih bagus sih. Itu kan tidak menjadi orang lain, tapi mendengarkan apa yang kemudian menjadi keinginan orang lain. Itu yang paling penting sebenarnya, itu yang disebut dengan pola interaksi. Kan kalau tadi Mas Fahmi sebutkan di sosial media itu penting ya, itu pola timbal balik atau reciprocal kan. Nah itu terlihat dari kayak tadi itu, bagaimana misalnya pertautan antara akun, ya dia akan membentuk kolamnya sendiri itu. Dan semakin besar misalnya di kolam itu sentimen positif, ya dia akan tentu berpotensi diarahkan pada potensi-potensi suara nanti. Lalu kalau misalnya di live itu Mas Anies bicaranya ringan-ringan saja, menurut Anda sudah tepat atau Ya. atau nanti lama-lama bolehlah agak berat sedikit atau gimana menurut Anda? Atau sama seperti Mas Fahmi ya, kalau berat-berat mungkin nanti di ruang yang seperti itu Memang kurang tepat. kalau saya lihat karakter di sosial media itu kan nggak bisa terlalu berat ya. Kalau terlalu berat itu malah biasanya tidak menarik. Jadi udah tepat lah. Ya, meskipun tidak kemudian selalu dominan gimmick gitu ya. Kan kalau gimmick terlalu dominan meskipun disukai ya itu artinya juga sudah tidak berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya gitu. Kan yang dibutuhkan itu keunikan. Kayak misalnya udah belum nih strategi ini dipakai oleh lawan. Kan begitu. Kalau misalnya kembali ke gimmick yang dominan kan sudah tadi udah Mas Ismail sampaikan. Makanya kenapa ini juga saya analisis ya dari sisi perubahan opini. Opini itu kan akan berjalan 3 tahap nih. Pertama itu namanya perbincangan atau stage of brainstorming kan. Orang acak aja dulu. Sama seperti dulu mungkin gemoy itu apa itu belum banyak tahu tuh. Tapi kemudian masuk ke yang kedua. Namanya stage of consolidation. Opini itu akan mengonsolidasikan diri di kelompok pro dan kontra. Dan kadang-kadang kalau nggak ada pro kontra biasanya dilakukan proses politik ya namanya political engineering supaya kemudian muncul pro kontra. Itu biasanya tuh ada melewat influencer kah, lewat opinion maker kah, itu biasa tuh. Baru kemudian masuk ke yang ketiga, tahap opini itu solid. Solid sentimennya positif kalau dalam sosial media atau kalau dalam offline persepsi yang dicek lewat misalnya metodologi seperti misalnya multi stage random sampling, positifnya itu juga kelihatan. Terlihat dari naiknya misalnya tingkat kesukaan, ya kan? Naiknya tingkat keterpilihan. Nah, itu nanti semakin mendekati hari H itu akan menentukan apakah potensi si kandidat terpilih atau enggak gitu. Jadi menurut Mas ini sudah tepat, dan kalau Anies Bubble itu menurut Anda berdua lah, itu berarti organik ya, nggak settingan atau di provide oleh tim ses atau apa? Menurut Anda gimana? Gini, kalau soal bahwa strategi masuknya pasti semua kan by intention ya. Ya kan nggak mungkin tanpa intensi. Maksud saya kayak misalnya masuk nih pakai misalnya sebut aja Anies Bubble gitu ya. Kan pasti kan ada intensi kan untuk masuk ke situ. Tapi bahwa perbincangannya itu apakah organik atau anorganik itu menurut saya akan sangat bisa dianalisis oleh siapapun. Termasuk oleh SNE-nya Mas Ismail gitu ya. Terlepas dari itu semakin alamiah, semakin kemudian sentuhannya itu menurut saya jauh lebih casual dan alamiah tadi akan semakin memperbesar menurut saya peluang terjadinya pelibatan politik, bukan mobilisasi ya. Berbeda antara konsep mobilisasi dengan partisipasi. Kalau mobilisasi itu ya orang bisa aja pakai misalnya bot seperti tadi, tapi kan tidak menyumbang yang disebut partisipasi. Partisipasi itu ingat bukan hanya datang ke TPS, tapi menjadi bagian juga dari pemenangan Anies. Misalnya pemenangan Gibran, pemenangan Ganjar gitu. Maksud saya ketiga pasangan calon ini harus mengelola yang disebut dengan basis-basis komunitas di online maupun offline yang kemudian punya ketergerakan untuk sama-sama berpartisipasi memenangkan kandidat mereka.
Nah kalau misalnya berbayar hanya jadi buzzer, influencer, ya mereka hanya akan bergerak dari oleh untuk mereka gitu. Dan mereka ini sebenarnya Anis Bubble atau K-popper ini sebenarnya bisa ke arah politik yang seperti di beberapa negara, atau kalau di Indonesia menurut Anda seperti apa? Anda berdua bisa menjawab. Mas Fahmi dulu lah. Ya. Kalau yang spesifik yang ini ya, oke bentar, case yang sebelumnya ya. Dulu kalau di internasional itu ada namanya Black Lives Matters, Ya. kasus itu. Di mana ada video entah apa kemudian menyebar, dimainkan oleh buzzernya salah satu gitu, dan publik internasional nggak suka itu. K-popers mereka hadir dengan apa? Menutup video yang muncul itu atau informasi itu menggunakan hashtag yang sama, di-flooding dengan dancing-nya K-pops. Nah, mereka mencoba itu permainan narasi, permainan flooding informasi, dibanjiri informasi. Mereka main di sana. Tetapi kalau saya lihat tuh belum masuk ke ranah politik khusus ya, praktis. Lebih ke ada nilai kemanusiaannya atau apa, itu mereka masuk di situ. Nah, kaitannya dengan yang Anis Bubble ini kalau saya lihat pelajari juga gaya-gaya mereka ngomong gitu. Dan pada saat dia ngumumin, oke ini ada desak Anies, tapi syaratnya tidak boleh ada atribut partai politik atau apapun gitu. Itu mereka menjaga jarak, tidak ingin masuk ke ranah itu. Karena ranah mereka adalah ranah seperti K-pop ya, nggak masuk politik praktis. Meskipun masing-masing mesti ada ya, tapi dunia ini, kingdom ini agak sulit kalau kemudian nanti dikapitalisasi, "Oh ini punya saya," dibawa ke sana gitu. Biarkan aja, sulit ini biarkan saja mereka. Karena urutannya tadi kalau saya lihat dari Mas Gun itu kan tadi, tahap pertama orang dikenal dulu. Di beberapa tempat, capres itu ada yang nggak dikenal. Spanduknya nggak ada, di pemberitaan TV kan nomor 1 tadi nggak ada. Nah sekarang mulai masuk di TikTok, masuk kemudian nanti ada di Facebook. Anak-anak K-pop Gen Z ini banyak dikali di Facebook mereka dalam bentuk grup. Ada grup, suka melon saya itu ya, grup petani melon, grup bikin meme ini, meme itu banyak sekali. Mereka menggunakan Facebook masih. Jadi saya salah persepsi dulu, saya kira hanya boomers sama Gen X aja yang di Facebook, ternyata enggak, mereka banyak juga di sana. Nah ini kan akhirnya masuk ke situ. Ini akan berkontribusi kepada popularity, semakin dikenal. Nah harapannya nanti kalau seandainya dalam konteks dikenalnya secara positif, jadi kan lebih favorable ya, setelah populer favorable, harapannya nanti bisa jadi vote tadi ke situ. Tapi ini proses yang harus divalidasi lewat survei, ada nggak dampaknya setelah sekian lama dari K-popification ini ke sana gitu. Oke. Ya, Mas Gun gimana tadi, apakah ini bisa bergerak lebih besar, lebih ke arah pilihan tanggal 14 Februari nanti atau bagaimana? Menurut saya bisa memberi sumbangsih tebal kalau dikelola dengan sangat baik. Ini karena sejak pemilu di tahun 2016-an ke sini, di berbagai pemilu di dunia, sosmed memberi sumbangsih kayak misalnya ya. Terlepas dari pro kontranya, 2016 kan Donald Trump itu juga dibantu sosial media ya, dengan Cambridge Analytica-nya lewat Facebook juga kan, propaganda komputasional itu udah jalan dari situ. Meskipun banyak sisi negatif ya yang disebut propaganda ala Rusia, waktu itu masih ingat ya. The Firehouse of Falsehood itu kan rame dan menjadi bahan kritik karena menyangkut privacy segala macam ya. Kemudian Bolsonaro di Brazil. Kan salah satu yang memberi kemenangan itu juga selain perang darat adalah perang sosmed. Nah, kalau kita lihat bom-bom Marcos juga demikian. Tapi kita jangan hanya melihat election. Dalam 10 tahun terakhir saya lihat banyak sekali gerakan-gerakan social movement yang berhasil diinisiasi dari sosmed. Seperti misalnya Arab Spring. Kan Wael Ghanim misalnya bagaimana mengeksplorasi Facebook ya lewat icon Khalid Said ya dengan fanpage ya waktu itu We Are Khalid Said gitu. Dan itu mampu mengamplifikasi gerakan. Mereka berkumpul di lapangan At-Tahrir ya di Mesir dan kemudian terjadi yang disebut dengan Revolutionary Social Movement. Nah itu bagi saya ternyata juga bisa jadi contoh. Kemudian Umbrella Movement Hong Kong
demokrasi 2014 ya. Itu juga demikian kan. Pun demikian misalnya saya lihat di beberapa pemilu kita. Sejak misalnya pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, 2019, sosial media terus traffic pemanfaatan untuk kampanye itu semakin terasa signifikan. Cuman masalahnya kan kita nih negara dengan tingkat disparitas yang luar biasa antara desa kota, aksesibilitas terhadap internet juga berbeda-beda antara desa kota, dan jangankan jauh-jauh di luar Pulau Jawa, di Jawa aja misalnya kalau Mbak Yasmin ke Sentul Selatan naik ke Cisadon itu udah nggak bisa akses internet gitu kan. Ini contoh yang paling dekat. Artinya memang pendekatan-pendekatan teritorial itu juga penting dilakukan tetap, sehingga bagi saya apa sih konsep paling penting dalam kampanye? Tetap connected media, mulai dari media baru, media lama, dan yang paling penting sih kandidat itu lebih terbuka, open minded. Mas Gun-Gun kan pas debat perdana itu jadi ini ya tim panelis ya. Tapi saya boleh nggak sih kalau minta Anda mengkritisi tampilan di debat pertama juga, boleh nggak? Ya, boleh dong, boleh ya. Walaupun waktu itu jadi panelis ya gitu. Karena tadi Mas Fahmi nyebut Mas Anies itu saya juga termasuk orang yang cukup nggak nyaman tuh kalau waktu itu pas dengar itu ya. Maksudnya saya juga makanya tadi saya nyebut, saya juga menulis ya, menganalisa debat pertama dan kedua. Di situ saya melihat ada posisi kesetaraan atau ketidaksetaraan nggak ketika orang menyebut dengan tone seperti itu, karena kan tone yang sebenarnya yang kurang membuat nyaman sebetulnya. Ya nggak? Ya sebetulnya kan memang setiap diksi, setiap gesture ya dari para pasangan calon itu kan akan diperhatikan publik ya. Wajar saja kalau kemudian ada interpretasi. Contoh misalnya ya sebenarnya penggunaan mas itu kan biasa. Tapi dengan misalnya intonasi tertentu kan menjadi tidak biasa. Seperti misalnya sorry ya gitu ya yang tadi disebut. Itu kan menjadi stressing point ya, cara pandang terhadap lawan atau mitra berbicara. Sebenarnya kalau saya lihat, yang namanya panggung debat itu kan impression management ya, manajemen kesan. Sehingga kemudian kalau bicara soal citra diri, bicara soal narasi, bicara soal manajemen forum, itu udah satu paket tuh. Biasanya kalau saya menganalisis ya, apakah misalnya tingkat respect-nya itu muncul di situ terhadap mitra berdebat, karena berdebat itu kan ada etik berdebat gitu ya. Kemudian bicara soal substansi, misalnya soal kalau argumen, data, fakta itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kemudian menunjukkan kredibilitas dia sebagai communicator di panggung debat. Nah kemudian yang ketiga tentu bagaimanapun kan debat itu banyak hal-hal yang sifatnya insidental, yang kemudian bisa aja stimulus respon. Dan persekian detik itu akan dilihat oleh publik, misalnya soal perubahan gaya. Kan gaya di Indonesia itu yang disukai cuma 2 gaya. Pertama equalitarian style, gaya kesetaraan. Kemudian yang kedua the structuring style, gaya yang kemudian berstruktur, rapih, well organized. Itu biasanya yang kemudian dominan. Kan makanya kemudian kalau kita lihat misalnya perubahan beberapa bulan belakangan Pak Prabowo menjelang kampanye kan gayanya itu berubah dari gaya sebenarnya dynamic. Pak Prabowo kan gaya dynamic, Pak Anies itu gaya berstruktur, Pak Jokowi itu gaya equalitarian dan itu ada di Gibran itu. Pak Ganjar itu gaya equalitarian juga. Pak Prabowo persekian detik pada saat misalnya ada pertanyaan itu kan berubah dari gaya yang ditampilin dalam New Prabowo, kemudian ada tekanan misalnya pada saat ada pertanyaan dan kemudian muncul lagi gayanya sebagai dynamic. Dan itu kemudian terbaca sebagai bentuk karakter ya dalam panggung. Sebenarnya masing-masing kita kayak misalnya Yasmin, saya, Mas Fahmi kan punya gaya asli. Karakter dasar lah kita bilangnya. Iya, dan itu bisa nggak kita mengadopsi gaya orang lain? Mungkin temporer bisa. Tetapi sebenarnya kita punya gaya orisinilnya. Itu yang pertama ya. Yang harus dijadiin catatan nih. Kemudian yang kedua, bagaimanapun kan yang namanya retorika itu kalau dia tidak punya logos ya, logos itu berarti kan argumen, pengetahuan, data, itu nanti akan fondasinya akan lemah tuh.
Ya tentu ada aspek lain seperti misalnya aspek etos, patos ya. Soal kredibilitas dan soal etika kan itu penting juga dalam konteks retorika. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di panggung debat perdana kan ada orang yang kemudian piawai menyampaikan data, fakta, respect pada mitra ya kan, kemudian dalam beberapa hal juga menarik dalam konteks gimmick tertentu misalnya ya. Wakanda No More ya, Indonesia Forever itu kan sebenarnya gimmick ya. Atau misalnya Caimin selepet ya kan, itu kan sebenarnya gimmick. Bagi saya sih gitu Mbak Yasmin ya. Dalam beberapa hal mungkin debat perdana ini karena bagaimanapun yang perdana selalu jadi perhatian, itu kemudian kan memantik yang disebut dengan pergerakan opini. Wajar kalau tadi Mas Fahmi bilang debat itu memengaruhi persepsi halayak dan persepsi kemudian mendinamisasi diskursus publik seperti di Twitter atau misalnya di X ya, atau mungkin di perbincangan live streaming ya yang kemudian di YouTube, kemudian juga di perbincangan yang sifatnya offline begitu. Jadi sebelum nanti kita bahas soal desak Anies dan Anies Bubble itu, makanya dari debat pertama itu kan data dari Anda juga itu sentimen positif Mas Anies itu paling tinggi dan sentimen negatif Pak Prabowo itu paling tinggi juga begitu ya. Nah Mas itu bagaimana sih cara Anda mengecek gitu pada saat yang mengukurnya itu gimana tuh? Jadi pada saat debat itu kita batasin periode jamnya, jam debat sampai setelahnya lah ya. Sebelumnya kita nggak ukur dulu. Kadang kita bandingkan sebelum dan setelahnya. Yang kita masukkan adalah kata kunci pertama masing-masing capres, Anies, terus kemudian ada Gubernur dulu masih dipakai dulu ya, good bener, Prabowo, itu ada alias nama lagi kan, Prabowo, itu kita masukin semua. Orang ya intinya kita mencoba menangkap semua percakapan yang merefer ke tokoh itu. Okay. Nah di situ kan kita akan dapat semua percakapan yang sifatnya natural maupun tidak natural oleh influencers atau mungkin yang bukan. Dan kita ukur semuanya. Karena pada saat yang singkat itu semua sedang memainkan, kita nggak bisa pisahkan. Kita pengen tahu kalau memang ada orang membayar kelompok buzzer untuk meramaikan, kelihatan nanti dalam peta social network analysis itu yang peta kayak jejaring itu kelihatan. Oh, yang ini yang pakai, ini yang nggak pakai, gitu. Jadi kita dan adanya orang misalnya membayar buzzer, membayar bot itu menunjukkan adanya biaya yang dikeluarkan kan. Artinya keseriusan dia untuk memanipulasi opini publik. Jadi kita masukin aja semua. Dari situ kita ukur sentimen. Nah, salah satu ukuran sentimen itu ada indikasi sebuah pernyataan yang sama itu bisa positif kepada seseorang, negatif ke orang lain. Biasanya sebutannya Prabowo bilang sorry ke Anies gitu, terus kemudian ada orang mengkritik. Itu kan statementnya sama, negatif ke Pak Prabowo, positifnya ke Anies atau sifatnya netral. Ini menggunakan artificial intelligence. Nah, dibantu sama nggak full hanya AI saja untuk mendeteksi sentimen, tapi dibantu sama human. Setelah AI ngasih, karena akurasinya nggak pernah 100% tuh, nggak pernah tepat betul, makanya kita cek lagi sama human betul atau tidak, sehingga kita dapat akurasi lebih tinggi. Dari situlah baru kemudian kita rilis hasilnya. Oke. Mas, kalau kayak tadi tuh Wakanda No More, Indonesia Forever, itu ada masuk banyak nggak di situ dari persepsi yang positif itu, sentimen positif itu? Itu masuk, itu salah paling satu banyak. gimmick positif yang memberikan impact kepada Anies. Nah, biasanya mereka nggak tulis hanya Wakanda No More, Indonesia Forever saja, tapi ada icon senang atau apa gitu, menandakan dia setuju banget dengan itu. Kalau ada yang mengkritik, dia akan kritik juga. Mas Anies, sorry kayak gitu. Itu bisa positif. Kadang pendukungnya Pak Prabowo menggunakan itu sebagai cara, tapi dalam ekspresi positif kita masukin sebagai sentimen positif juga. Terus satu lagi sebelum ke Mas Gun-Gun, itu Anda kalau nggak salah di sebuah TV ya, di salah satu channel TV mengatakan bahwa sebenarnya Twitter itu nggak begitu banyak ya yang impactnya, tapi bising gitu ya. Anda ngomong kayak gitu ya, kalau nggak salah bising. Nah itu pertimbangannya milih
ngukurnya dari Twitter itu apa ya? Nah. Padahal dia bukan yang terbesar atau yang terbanyak. Sebenarnya yang terbanyak siapa sebetulnya? Apa medsosnya? Untuk sumber informasi kita Iya. gunakan data dari ini ya, dari Mas Burhanuddin Muhtadi. Oh. Ya, saya tetap refer ke situ ya sebagai sumber informasi terkait dengan sosial politik. Nomor 1 itu masih televisi. Ya, televisi itu nomor 1. Oke. Ya. Kemudian nomor 2 itu Facebook, kemudian YouTube, TikTok, Instagram. Habis itu entah apa, WhatsApp, baru kemudian Twitter. Wah, Twitter malah Twitter, paling bawah. 1 digit atau berapa itu persentasenya, sementara oke. yang lain 2 digit gitu. Tetapi kenapa kok masih Twitter yang menjadi battleground, jadi ukuran? Pertama, buat lembaga yang menganalisis seperti saya itu masih bisa ngambil datanya. Data itu kalau bisa kan percakapan populasi ya. Ada 1.000 orang ngomong tentang seorang capres ya, saya dapat 1.000 itu. Tapi kalau di media yang lain sulit mendapetin. Akhirnya hanya sampel-sampel aja nggak akurat. Itu satu untuk dapetin data. Yang kedua, ada fitur di di Twitter itu trending topic yang sebelah kanan itu. Itu mengindikasikan apa yang lagi rame dan itu menjadi sumber yang berharga buat jurnalis. Mereka bisa tahu kok, oh ini mainannya buzzer. Oh ini kok tiba-tiba muncul. Misalnya lagi rame entah apa, kemudian ada tiba-tiba kok muncul kereta, ya ternyata ada kecelakaan. Jadi orang secara real time bercakap tanpa gambar dalam bentuk teks itu hanya di Twitter gitu. Di TikTok orang harus bikin gambar dulu, butuh waktu. Di Instagram juga beda lagi, lebih ke self promotingnya gitu. Tapi di Twitter ini sepanjang tag ini diskursus terjadi dan itu menjadi harapannya mempengaruhi yang lain. Masuk di televisi, masuk di TikTok dan lain-lain yang sumbernya dari Twitter tadi. Nah, kalau Mas Gun-Gun, sekarang tadi kan udah debat perdana nih. Nah, debat kedua, Anda berarti udah boleh juga mengkritisi ya soal debat kedua. Nah, bagaimana Anda melihat performance masing-masing kandidat di debat kedua kemarin? Oh, debat kedua pertama ya, yang pasangan nomor 1 ya. Caimin saya lihat dalam beberapa hal gimmicknya paling banyak sih sebenarnya. Selepetnya banyak banget. Ya, cuman dalam banyak hal juga menurut saya agak kedodoran ya, terutama di data-data penunjang ya, karena argumen itu kan harus didukung dengan data, kayak misalnya soal 40 kota baru selevel Jakarta. Ini kan butuh tidak hanya narasi, tapi butuh penopang argumennya itu seperti apa gitu. Nah, itu contoh. Kemudian dalam beberapa hal agak masuk terjebak gitu ya dengan pertanyaan dari kandidat nomor 2, Gibran. Ketika misalnya soal akronim, kan sebenarnya etiknya sebuah debat itu tidak menggunakan akronim yang sifatnya mungkin justru tidak menghantarkan pada debat substantif. Itu lebih pada jebakan hal-hal yang sangat instrumental. Makanya saya sejak 2019 kan mengkritik itu dalam tulisan-tulisan saya. Tidak boleh presidential debate itu menggunakan akronim yang sangat teknis. Seperti TPID Ya, di TPID 2019. atau unicorn mungkin masih kemarin masuk ya, ada TPID 2014, ya, unicorn 2019. 2019. Ya, kemarin carbon capture and storage misalnya itu kan sangat lokus itu sangat technical. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis jika pun mau didorong itu diberi konteks sehingga kemudian kita memberikan kesempatan mitra berdebat itu untuk mengelaborasi. Kan yang paling penting itu substansinya. Lalu terus dulu Mas. Nah, itu catatan saya soal pasangan nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, Gibran memang di segmen 1 membuat dia lebih percaya diri ketika dia lolos di segmen 1. Dia performa komunikatifnya menurut saya bagus. Pada saat dia menarasikan visi misi yang kemudian harus dihantarkan sebagai prawacana pada debat dialektis di segmen 2, 3 sampai 5. Ya, tapi ada problem kalau tidak salah ingat itu di segmen 4 ya dan 5 ya yang mulai proses tanya jawab. Itu menurut saya ada hal yang secara etik patut dipertanyakan gitu ya, soal tadi akronim dan soal wilayah yang sangat teknis. Tapi overall menurut saya
itu cukup memberi kejutan pada halayak. Kenapa? Karena publik kan bertanya-tanya ini seperti apa sih sebenarnya Gibran di panggung debat kan. Nah, ketika misalnya orang banyak underestimate dan muncul sosok Gibran dengan narasi itu, ya kemudian ya ada semacam ekspektasi yang dijawab gitu ya. Meskipun tentu sejumlah kritik perlu disampaikan. Contohnya seperti tadi itu. Kemudian Pak Mahfud yang justru ekspektasinya tinggi gitu ya, saya mengapresiasi Pak Mahfud itu tetap berada di zona nyaman, arus utama portofolionya gitu, soal hukum, soal pemberantasan korupsi. Jadi kan dia dari awal membuka itu dan wacana namanya koherensi karakterologis kalau dalam komunikasi ya. Jadi kepaduan antara narasi dengan karakter si pembawa narasi itu. Dan Pak Mahfud kan dianggap sebagai orang birokrat yang bersih, yang kemudian berani, dan itu kemudian ditampilkan di situ. Cuman memang minusnya dalam beberapa hal saya lihat terutama di isu-isu yang di luar zona nyamannya itu kemudian banyak mengalami kedodoran. Mas majuan dikit. Ya oke, gitu kira-kira Mbak Yasmin. Mas sebelum ke Mas Fahmi, sebenarnya kalau orang ditanya kayak gitu, harusnya jawab apa sih Mas? Iya. Ketika ditanya yang triki-triki seperti itu, Ya, harusnya kita gimana? Ya sebetulnya kan kita punya peluang untuk pertama ketika misalnya ditanya soal akronim itu tidak masuk ke saya tidak tahu. Sebenarnya equivocal communication itu namanya strateginya. Jadi membuat jawaban agak lebih ngambang. Seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan tidak menjawab carbon capture, tapi menjawab dari sisi regulasi. Pembuatan regulasinya itu kayak gini. Udah, tapi tidak masuk ke substansi sebenarnya. Berbeda dengan Caimin ketika di stimulan dengan SGIE, dia jawab apa ya? Saya nggak tahu tuh SGIE. Itu kurang strategi sebenarnya dari sisi komunikasi. Kenapa? Dia bisa melakukan dua hal. Pertama, harus kemudian tidak masuk ke wilayah yang sebenarnya itu jebakan, gitu Mbak. Atau yang kedua, dia bisa seperti Pak Mahfud melakukan yang disebut equivocal communication. Oh jadi sebenarnya kayaknya emang duluan Pak Mahfud ya, dan Pak Mahfud tuh bisa. Ya betul. Artinya berdalih lah, artinya namanya berdiplomasi. Iya berdiplomasi. Kan? Pak Mahfud bisa berdiplomasi, tapi Caimin menyatakan langsung tidak tahu. Dan sebenarnya itu harusnya bisa disiasati juga tadi ya. Misalnya dengan mengkonfirmasi, ya kan, atau misalnya meminta elaborasi atau konteks dari pertanyaan, kan, atau sebenarnya bisa punya hak untuk tidak akronim, gitu kan. Punya pengalaman di debat sebelumnya kan di 2000. Maksud saya ada debat sebelum debat presiden 2024 itu di 2019 dan 2014. Jadi sebenarnya boleh aja. Kan hak juga. Ya tapi kan kemarin ketika bertanya kan di-cut waktunya oleh moderator sehingga dipindah gitu kan. Mungkin kedepannya itu bisa menurut Anda itu menurut saya ke depan harus jadi catatan untuk KPU. Dan semua tim ses untuk menyepakati etika berdebat, salah satunya memasukkan soal di antara para kandidat tidak bertanya dua hal. Pertama dengan model pertanyaan akronim. Yang kedua pertanyaan yang sangat lokusnya teknis kecuali memberi konteks. Jadi intinya seperti itu. Dan penggunaan kata selepet itu saya tuh karena saya kemarin tadi saya cerita saya menulis, jadi saya sampai ngitung tuh. Jadi Caimin itu ngomong dari 4 menit, ngomong selepet itu dari menit ketiga sampai menit pertama. Jadi dalam 2 menit itu ngomong selepet 6 kali. Tapi memang semua itu sebenarnya kalau dilihat sesuai konteks sih. Cuma ada yang pertama aja yang mungkin out of context gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Gun-Gun, selepet itu sudah jadi gimmick yang cukup mengena kan untuk Caimin, atau menurut saya atau tepat guna nggak pada saat di debat itu? Untuk Caimin menurut saya justru itu salah satu gimmick yang memang identik. Kenapa? Karena dalam komunikasi politik itu ada namanya politik asosiatif. Caimin ini kan santri. Dan sosiokultural santri yang mau dipersuasi itu kan kalau pesan diulang dan segmennya jelas nggak apa-apa.
Kan Caimin pasti sedang memersuasi basis pemilih santri yang kebetulan salah satu ikon santri itu ada di Caimin gitu. Kan jumlah pemilihnya tebal. Jadi Ya kalau kan? Ya. kalau misalnya ada yang bilang bahwa oh ini kebanyakan ngomong selepetnya. Ya kalau sebenarnya- soal intensitas betul sih. Kalau misalnya dalam satu segmen pesan berulang terlalu sering, itu malah sebenarnya paradoks. Makanya mungkin ke depan jikapun mau tetap dijadiin gimmick dalam satu segmen ya mungkin cukup 2 kali atau maksimum 3 kali. Kalau sudah 6 kali itu menurut saya sudah perulangan yang tidak perlu gitu. Walaupun sesuai konteks ya. Iya, Karena meskipun dia- sesuai konteks, tapi ya. kan orang sudah mendengar itu. Ya karena sebelumnya. dia ngomong itu orang kaya dan miskin gitu ya, terkaya dipajekin diselepet gitu, harga mahal diselepet, terus satu lagi angka pengangguran tinggi dan pekerja sektor informal masih tinggi harus kita selepet gitu, itu udah 3 selepet gitu dan selepet itu disrupsi dan sebagainya, saya sampai agak apal juga itu. Nah Mas Fahmi, kalau Caimin karena di yang kedua, di debat kedua dia adalah orang yang sentimen negatifnya tertinggi dan Gibran tapi Gibran itu masih tetap positifnya tertinggi ya, sentimen positifnya. Kira-kira bagaimana gambarannya menganalisa kalau itu? Yang terjadi pertama orang ekspektasi ke Gibran itu kan rendah pada saat debat. Selama ini diam, nggak berani ngomong. Ternyata bagus. Itu saja sudah nilai plus. Dalam waktu hanya 2 jam, kan kita menganalisis pada saat debat ya, hari H, jam H debat itu orang belum sempat melakukan diskursus tentang kejadian itu. Mereka adalah respon yang natural saat itu, yang muncul dan mungkin disiapin atau enggak, tapi pada saat itu saja 2 jam. Dan itu sangat bagus. Seperti Mas Gun tadi ceritakan, Gibran performanya sangat bagus di sesi pertama, itu diapresiasi, langsung orang melihat dari kubu yang lain hampir terdiam itu di media sosial. Dia bisa nyerang tapi terdiam. Makanya sentimennya sangat positif. Di akhir analisis waktu saya bilang pemenangnya Gibran ini. Oh Kalau gitu dibilang iya pemenang pada saat debat Gibran. Cuma berbeda adalah pasca debatnya. debat. Nah tadi misalnya SGIE. SGIE itu dua sisi itu. Pertama memperlihatkan Gibran pinter dia cerdik ya, bisa ya, namanya debat juga harus ada menyerang. Di sisi yang lain Caimin yang jujur, minta maaf saya nggak tahu, itu diapresiasi juga secara positif. Oh ini kalau nggak tahu ya tanya. Nah ini manusiawi sekali. Emang ada negatifnya, tapi ada positifnya di situ. Nah tapi setelah pasca debatnya ini baru kemudian muncul seperti analisis Mas Gun tadi, itu tidak etis, SGIE itu bisa macam-macam. Ternyata dia juga harus membaca lagi dan seterusnya. Pasca debat sentimen negatif tertinggi itu pada Gibran. Yang tadinya bisa menyelepet balik Caimin ya, menyelepet balik Caimin. Ternyata setelah analisis cukup panjang pasca debat 1 hari itu, orang mulai berpikir kan panjang jadinya. Hasilnya berbeda, berbalik. Iya, jadi sentimen negatifnya banyak juga Lebih ya. banyak ke Gibran. Iya. Nah, ini kan hari Minggu mau debat ketiga atau debat capres kedua. Ada pandangan terhadap atau ada kira-kira saran lah nanti kalau ditanya kayak gini harusnya begini untuk masing-masing kandidat. Atau Anda ngelihat kayaknya mungkin Anies akan perform lagi atau mungkin kali ini Ganjar atau malah Pak Prabowo karena di bidangnya. Oke, dalam debat itu suasana tuh bisa unpredictable. Makanya kemudian jangan noble self, istilah merasa diri paling hebat gitu ya. Ingat Sarah Pauline dulu waktu debat soal geopolitik itu turun performanya gara-gara tidak mendengar ini cawapresnya di Amerika ya. Waktu itu berpasangan dengan John McCain kan. Itu gara-gara nggak mau FCR atau Finding Conclusion Recommendation. Jadi semacam diskusi dengan tim ahli gitu. Kemudian apa yang menjadi isu-isu utama, tema-tema utama yang kemudian membutuhkan yang disebut dengan data-data penguat dalam konteks retorikanya. Nah kayak misalnya ini kan subtema-subtema penting nih, hubungan internasional, geopolitik, pertahanan. Seharusnya Pak Prabowo yang paling kuat nih di sini. Tapi lagi-lagi debat itu kan tidak ada yang memprediksi orang mau bertanya apa gitu. Meskipun tentu ya ada isu mapping gitu ya, pasti ada. Tapi
apa yang ditanya tentu belum tentu kemudian mungkin yang sehari-hari Pak Prabowo juga lakukan di Kemenhan gitu. Oleh karena itu saran saya begini, pertama untuk KPU sendiri, apa yang kemudian jadi pengalaman kemarin ya, debat 1-2 yang kurang-kurang bagus, kayak misalnya ekspresi tubuh yang memantik emosi penonton gitu yang ada di lokasi, itu menurut saya harus benar-benar diingatkan para kandidat karena mereka jadi role model kan. Kemudian juga soal tadi yang teknis-teknis, pertanyaan yang teknis untuk para kandidat, meskipun beliau-beliau mungkin ahli ya, tapi kan ahli di hal-hal yang sangat spesifik, belum tentu ahli di seluruh subtema itu. Makanya ya harus memang well prepare, harus kemudian menyiapkan diri dengan sangat baik, kemudian mau menerima ya masukan-masukan dari tim ahli. Karena pasti mereka semua punya tim ahli kan. Yeah. Nah konteks itulah yang kemudian bisa memperkaya, memperdalam subtema itu sehingga kemudian ada literasi di masyarakat ya terkait dengan apa subtema yang menjadi bahan penting. Gesture itu mungkin juga penting ya dalam artian bagaimana Anda memandang lawan debatnya, maksudnya menghargai dan sebagainya. Jadi tidak kesannya seperti underestimate atau merendahkan misalnya, karena itu kan juga ada sentimen di Gibran yang kemarin muncul ya, bagaimana seorang anak muda bisa tiba-tiba ada kesan merendahkan seperti itu, ada muncul kayak gitu kan. Menurut saya pada akhirnya kan itu justru impresi itu akan dibaca oleh publik ya, nanti akan sentimennya akan negatif sendiri. Makanya kalau misalnya orang sadar dengan panggung itu, ini kan front stage, panggung depan nih yang dilihat oleh halayak. Ya kalau dia kemudian tidak memanfaatkan sebaik mungkin, bukan hanya substansinya ya, tapi juga manajemen forum ya, termasuk tadi gesture dan lain-lain. Ya dia tentu performanya akan dianggap turun, dan pasca debat pasti sentimennya negatif, apalagi misalnya merendahkan atau mungkin merasa ekspresinya berlebihan. Ya kadang kan dibaca misalnya oleh publik, ini gesturnya kok bukan calon pemimpin yang siap berdebat atau berbeda pandangan, misalnya emosian gitu. Nah, itu kan akan dinilai juga oleh publik dan sehingga sentimennya jadi negatif. By the way, kalau misalnya dari sisi debat cawapres kemarin, sebelum kita ke desak Anies, itu ada kesan ini enggak, Mas? Ada rasa sungkan enggak dari dua kandidat lain terhadap Gibran? Mas Gun-Gun melihat itu? Ya, saya membaca itu. Jadi saya lihat Pak Mahfud yang biasanya juga berani to the point gitu ya. Kemarin lebih wait and see. Kemudian juga Caimin sama kayak misalnya pada saat bertanya soal Solo ya. Kan cenderung optimisme sih sebenarnya itu. Padahal ya langsung kan? Aja gitu ya, Mas. Iya. Anda dapat proyek itu karena anak presiden atau bukan? Itu gitu kan itu yang Mbak Yasmin sama. Kan itu menunjukkan bahwa ya manajemen pesan yang kemudian dilakukan oleh Pak Mahfud dan Caimin kan berarti agak menjaga. Masih kepak-keuh lah ibaratnya seperti itu. Oke, Mas, kalau misalnya seperti kayak lontaran-lontaran itu terbaca ya oleh Drone Emprit tuh terbaca ya lontaran-lontaran yang sifatnya ya itu tadi sorry. Terus kalau misalnya Gibran kemarin lontarannya ada nggak yang terbaca misalnya, atau Pak Mahfud atau Caimin kan selepet ya. Kalau Pak Mahfud kan juga sebenarnya menarik tuh, kayak mundur wir gitu kan, mundur wir itu tapi disampaikannya nggak terlalu seperti itu, jadi orang nggak terlalu ngeh gitu. Tapi itu terdata nggak, terdeteksi nggak? Itulah hebatnya netizen. Mereka tuh bisa membaca micro expression itu, bahkan yang selepet tadi kan terlalu banyak tuh. Sebetulnya sekali 2 kalinya udah cukup, tapi 6 kali udah kebanyakan ini gitu. Terus walaupun sesuai konteks itu benar sekali, tapi kebanyakan artinya dipaksakan jadinya, dan itu terasa banget. Sehingga pasca itu selepet itu kurang gigit saya dapatnya itu. Coba untuk dibuat gimmick, tapi gimmicknya agak gagal saya kira ini untuk selepet. Makanya mungkin dibikin selepet nomik dan lain-lain. Wah udah agak gagal karena udah terlalu sering. Jadi ada kesan dipaksain. Dalam konteks debat kayak tadi kemudian direkam
bisa diulang-ulang lagi. Cukup sekali aja ngomong kok. Oke. Bahkan mundur wir itu dipakai terus sampai sekarang. Netizen sering pakai itu. Iya, mundur wirnya. Sorry ye, kayak Iya. gitu. Oh itu terus-terusan ngomong cuma 2 kali. Oh, mundur wirnya Pak Mahfud itu dipakai terus ya? Nah, sampai sekarang udah Oh. masih kadang-kadang netizen bilang dalam konteks tahap apa ya, mundur wir. Iya, mundur Kak Wir gitu. Oke. Jadi itu sebetulnya jangan terlalu memaksakan ya, karena rekaman itu sudah bisa diulang berkali-kali. Iya. Muncul sekali aja, bahkan sekian second aja bisa diulang-ulang juga. Ya karena zaman dulu kalau di TV kita nonton TV kan nggak bisa dilihat di YouTube lagi. Sementara sekarang apapun kita bisa Bisa lihat di YouTube dan bisa disetel dan di medsos lainnya dan disetel berulang-ulang gitu ya. Oke, terima kasih Mas Gugun, Ya, sama-sama. Mas Ismail Fahmi, Sama-sama. terima kasih sudah hadir di Open Minded. Ya. Dan juga untuk Sobat DN, nanti kita ketemu lagi di Open Minded berikutnya bersama saya Yasmin Muntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.